Shalom Bapak Ibu Saudara, saya kira tokoh ini sangat saudara kenal, Saulus. Saya sedikit berbagi untuk saudara kalau mendengar nama Saulus, lalu orang berkata kemudian karena sudah percaya dia diganti Paulus. Enggak juga. Saulus itu adalah nama Ibrani, Saul, itu pernah dengar kan? Lalu karena Saulus ini tidak murni hanya memiliki kewarganegaraan Yahudi, dia juga memiliki kewarganegaraan Romawi, maka orang-orang seperti dia biasanya memiliki dua nama. Nama berdasarkan asal daerah, namun nama berdasarkan kewargaannya. Maka nama Yunani dari Saulus adalah Paulus, kira-kira begitu. Jadi Saulus lalu kemudian Paulus, dia dari Tarsus. Saya punya catatan Bapak Ibu sekitar tahun 5 sebelum Masehi, kira-kira dia lahir di Kilikia atau Turki sekarang itu Kilikia itu. Nah, menarik perhatiannya adalah orang tuanya itu kemudian sekitar tahun 10 sebelum Masehi keluarga Saulus itu pindah di Yerusalem. Tapi kewarganegaraan papanya itu walaupun dia orang Yahudi bapaknya, tetapi kewargaannya adalah kewarganegaraan Romawi, dan itu suatu kebanggaan memiliki kewarganegaraan Romawi pada waktu itu. Nah, selanjutnya sekitar tahun 15 sampai tahun 20 sebelum Masehi, Saulus ini kemudian mulai belajar. Nah, memang kewajiban Bapak Ibu, anak-anak itu mengelanjak dewasa belajar tentang firman Tuhan, kitab-kitab Ibrani, di bawah pengawasan seorang guru besar yang sangat hebat bernama Gamaliel. Ini luar biasa. Nah, tokoh ini dia beraliran Farisi, sektenya Farisi. Kalau si Saulus ada Saduki toh, tapi Paulus Farisi. Sangat mengenal tentang Taurat dan sangat tahu tentang berbagai tradisi apapun. Dia sangat hebat. Dan sebagai seorang Farisi, dia membela keutuhan dan pengajaran yang ada. Ketika muncul satu sekte baru, yaitu para pengikut Yesus, wah itu persoalan bagi dia. Saya tidak tahu bagaimana jalurnya, tetapi Saulus atau Paulus ini memiliki wibawa yang sangat luar biasa dengan kedudukan majelis Sanhedrin. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 7, waktu Stefanus dilempar dengan batu, itu andil ada seorang tokoh muda, namanya Saulus. Bahkan berdasarkan surat khusus yang dia minta, diberi wewenang dan kuasa untuk menghancurkan sekte baru, yaitu para pengikut Yesus. Tidak heran kalau Saulus sangat terkenal sebagai seorang pemburu Kristen. Perjalanan ke Damsyik diduga juga salah satu yang paling kuat adalah dalam rangka melakukan misi itu. Nah, di bacaan kita inilah, sayangnya dimulainya di ayat 9 ya, ayat 7, saya berharap saudara membaca dari ayat yang pertama. Ketika perjalanan menuju Damsyik atau Damaskus, wah peristiwa itu terjadi. Cahaya yang cukup kuat, dia jatuh dari kudanya, lalu kemudian ada suara yang sangat kuat mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, bukan gerejaku, aku. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Dia jatuh di situ. Tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Kalau saudara membaca Sabda Guna Krida, dia dikasih judul Siap Diproses Tuhan. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, tolong lihat ayat 8 sampai 9, kasihan. Ini Saulus ini, pas dia bangun buta. Pas dia bangun, dia buta. Lalu ayat yang ke-9, saking dia susahnya, pengalaman spiritualnya begitu tinggi, nanti saudara akan baca kemudian Saulus akan berkisah waktu penglihatan terjadi dia mengalami trans secara rohani, dan dia menaik ke tingkat 3 ya dari sorga. Kalau 3 atau tingkat berapa kalau saudara baca pada peristiwa penampakan itu, tapi ini kisah pendeknya. Buta, tidak makan 3 hari, sangat lemah, dalam kondisi itu dia sangat sakit. Pertanyaannya sederhana, kenapa dia dibutakan? Kenapa dia dilemahkan? Kenapa kemudian terjadi seperti itu kepada Saulus? Yang pertama Bapak Ibu, saya mau katakan, jika Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Saya ulangi,
Jika Tuhan menginginimu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk berlari dan tidak ada jalan untuk sembunyi. Sebab jika Tuhan menginginkanmu, Dia menginginimu dengan sangat. Ini Saulus. Ini yang Tuhan buat. Bahwa pribadi ini harus diubah. Bukan jadi pembantai, tapi pembangun gereja. Langkah pertama, untuk itu dia harus diformat ulang. Direset kalau komputer tuh Bapak Ibu. Kalau perlu diinstal lagi. Kalau saudara melihat tentang kemampuan penjunan, lalu tembikar itu diolah sampai menjadi sesuatu yang luar biasa dipakai, tanah liat itu digodok. Saya mau katakan dibentuk. Mengapa Saulus buta? Mengapa kemudian dia harus bertemu dengan si Ananias dari Damaskus yang sangat ketakutan, harus doakan ini pembunuh ini? Mengapa? Tahap pertama, ini sangat penting, dibentuk dulu baru mau dipakai. Harus dibentuk dulu baru kemudian layak sesuai dengan mau dan pola yang Tuhan mau, baru pribadi ini digunakan. Ending terakhir kan saudara bisa tangkap toh, bahwa kalau saudara membaca kisah para rasul, yang terjadi bukan kisah Petrus dan kawan-kawan yang paling banyak, justru kisah penginjilan Paulus lah yang paling banyak. Dan tokoh ini dikenal sebagai rasul ke-13 yang melakukan penginjilan luar biasa di wilayah-wilayah di luar Yahudi. Dialah yang ke Roma, dia ke Efesus, dia melakukan banyak hal di Korintus, dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ketika proses pembentukan selesai, dia kemudian dipulihkan oleh Tuhan melalui Ananias. Pribadi ini kemudian dipakai Allah luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Saya ulangi tadi, jika Tuhan menginginkanmu, Dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak ada jalan untuk berlari. Sebab kalau Tuhan menginginkanmu, Dia menginginimu dengan sangat. Hal ini saya mau sampaikan kepada siapapun saudara yang turut beribadah di malam hari ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika Tuhan memanggil saudara, berarti Tuhan mengingini saudara, dan Dia mau memakai saudara untuk karyanya. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau belum sesuai prosesnya, bentuknya belum pas sesuai rancangan Tuhan, saudara harus siap dibentuk. Saudara harus siap diproses sesuai dengan model dan mau Tuhan. Beberapa penginjil besar, saya tidak boleh menyebut nama-nama ini toh, karena sensitif sekali. Para pemburu gereja, para pembantai orang Kristen, silakan saudara googling. Selalu dimulai dengan proses pembentukan dulu sesuai dengan pola, baru dipakai oleh Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau Tuhan mengingini saudara, Dia akan pakai luar biasa. Tidak ada tempat saudara lari atau sembunyi. Para pelayan dengarkan baik-baik. Ketika saudara mengatakan ya dengan segenap hati, melaksanakan panggilan, Tuhan menginginimu, tidak ada tempat saudara lari atau jalan untuk sembunyi. Karyakan tanggung jawab itu, karena memang Tuhan mau pakai saudara. Yang kedua, dibentuk itu tidak enak. Dibentuk itu tidak enak. Saulus mengalaminya. Dibentuk itu tidak nyaman, diprosesnya lebih tidak nyaman lagi. Dan Saulus mengalami itu. Dia agung-agungkan semua ilmu yang dia dapat dari Gamaliel, tapi dijungkir balikkan oleh Tuhan, sehingga kemudian luar biasa dia ubah menjadi sesuatu yang baru. Hal kedua saya mau katakan begini kepada saudara. Memang sih, untuk jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi umat yang taat, kita perlu dibentuk. Saya garis bawahi, dibentuk itu nggak nyaman, dibentuk Tuhan itu tidak enak. Jadi sebelum dibentuk, berubahlah duluan. Begitu. Sebelum dibentuk, saudara harus segera menyesuaikan dengan mau dan kehendak Tuhan, supaya sesuai dengan gambar dan rupanya untuk karya keselamatan itu, pembentukan dan pemprosesan itu. Ketiga, harus ada diproses Bapak Ibu. Harus diproses, nggak bisa langsung instan. Semua diproses. Paulus diproses, Petrus diproses juga loh. Dengan pertanyaan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pas kebangkitan. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan diproses juga lebih dulu. Saya mau katakan kepada saudara, barangkali ada saudara yang mengalami sesuatu yang tidak nyaman hari ini.
hal-hal yang kemudian membuat saudara bertanya, kok saya mengalami itu? Barangkali saudara sedang berada di wilayah proses yang Tuhan mau. Barangkali saudara sedang dibentuk secara iman dan mental untuk jadi seorang pejuang yang luar biasa. Saya sudah berusaha, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi gagal. Oh, itu bukan gagal. Barangkali cara Tuhan sedang menggiring saudara, kata Daud, di Goa Adulam, untuk diproses luar biasa, menjadi pribadi juga yang luar biasa. Siaplah untuk diproses oleh Tuhan, siaplah untuk dibentuk oleh Tuhan. Jika kondisi saudara dalam kehidupan beriman tidak sesuai dengan gambar rupa Allah, segera berubah. Karena dibentuk itu tidak nyaman. Tapi tujuan pembentukan adalah untuk sesuatu yang besar. Kalau Saulus diproses, kalau Paulus dibentuk, kiranya Bapak, Ibu, dan saya pun siap untuk dibentuk sesuai dengan mau Tuhan pada target-target mulia yang Tuhan rencanakan. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Amin.